Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu sehat ya dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran bersama Ibu Silvi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Kompetensi dasar kali ini yaitu 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikatornya adalah menjelaskan sistem reproduksi manusia, mengidentifikasi bagian organ reproduksi laki-laki, mendeskripsikan fungsi organ reproduksi laki-laki, mengidentifikasi bagian organ reproduksi perempuan, mendeskripsikan fungsi organ reproduksi perempuan, menganalisis berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, menjelaskan berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, menerapkan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru disebut reproduksi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Pada manusia, untuk menghasilkan keturunan yang baru diawali dengan fertilisasi atau disebut pembuahan. Sehingga dengan demikian reproduksi pada manusia dilakukan dengan cara generatif ataupun seksual. Apa yang terjadi apabila struktur organ reproduksi tersebut tidak sempurna? Apa yang terjadi apabila proses fisiologisnya pun tidak sempurna? Untuk hal itu, marilah kita pelajari terlebih dahulu organ-organ reproduksi pada manusia. Organ reproduksi pria. 1. Vas deferens untuk mengangkut sperma menuju vesicula seminalis. 2. Penis menyalurkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. 3. Skrotum selaput pembungkus testis yang merupakan pelindung testis serta mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. 4. Gland penis. Kepala penis mengandung banyak ujung serabut saraf. 5. Uretra. Saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. 6. Testis. Kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. 7. Epididymis. Merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis, berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma. 8. Kelenjar Cooper. Kelenjar yang menghasilkan getah berupa lendir untuk menetralkan suasana asam dalam saluran uretra. 9. Kelenjar prostat. Penghasil cairan berwarna putih untuk melindungi sperma. 10. Vesicula seminalis, yaitu menampung sperma. Selanjutnya adalah organ reproduksi wanita. 1. Ovarium. Berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum, hormon estrogen dan progesteron. 2. Oviduk disebut juga tuba Fallopi, berfungsi
membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. 3. Rahim, disebut juga uterus, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. 4. Folikel, tempat kumpulan sel dan tempat berkembangnya sel telur atau disebut ovum. 5. Corpus luteum, berfungsi menghasilkan hormon progesteron dan estrogen yang berguna untuk mengatur siklus menstruasi, mengembangkan jaringan payudara, dan menyiapkan rahim pada waktu kehamilan. 6. Infundibulum, berfungsi tempat melekatnya fimbriae yang berfungsi menangkap sel telur dari ovarium. 7. Dinding rahim, berfungsi melindungi seluruh bagian rahim dari pengaruh sekitarnya. 8. Endometrium, yaitu lapisan paling dalam dari dinding rahim sebagai tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. 9. Serviks, memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. 10. Vagina, yaitu tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Berikut kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. 1. Hipogonadisme, pengertiannya adalah kegagalan fungsi dari kelenjar reproduksi baik pada pria, testis, maupun wanita, ovarium. Penyebabnya kelainan genetik. Gejalanya adalah untuk pria, impotensi dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Untuk wanita, siklus menstruasinya tidak teratur, pertumbuhan payudara yang lambat atau tidak sama sekali. Untuk gejala umumnya seperti kehilangan rambut tubuh, hasrat seksual yang menurun atau menghilang, menurunnya pertumbuhan penis dan testis, serta infertilitas. Adapun cara mengobatinya seperti terapi hormon pengganti. 2. Kriptorkidisme, pengertiannya adalah kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Penyakit ini mempengaruhi sperma pria atau kesuburan pria. Penyebabnya adalah kelainan genetik bawaan dari lahir. Gejalanya mengalami kemandulan. Untuk mengobatinya, ada pemberian hormon human chorionic gonadotropin untuk merangsang testosteron. Jika belum turun juga, maka dilakukan pembedahan. 3. Uretritis, pengertiannya peradangan uretra atau infeksi saluran kencing. Penyebabnya adalah infeksi bakteri Chlamydia trachomatis, Ureplasma urealyticum atau disebut virus herpes. Gejalanya adalah pembengkakan atau iritasi pada alat kelamin pria ataupun wanita, gatal, merasa sering ingin buang air kecil, adanya darah dalam urin saat buang air kecil.
Cara mengatasinya atau mengobatinya dengan cara meminum obat antibiotik maupun antivirus. 4. Prostatitis. Prostatitis adalah peradangan atau pembengkakan pada kelenjar prostat. Penyebabnya adalah infeksi bakteri. Gejala yang dialami sulit serta muncul sensasi nyeri atau perih saat buang air kecil. Terdapat darah saat buang air kecil dan rasa sakit ketika ejakulasi. Cara mengobatinya adalah dengan meminum antibiotik, obat anti nyeri, obat untuk melemaskan otot kandung kemih. 5. Epididimitis. Epididimitis adalah peradangan pada epididymis atau saluran sperma yang terletak di belakang testis. Penyebabnya adalah infeksi bakteri. Gejalanya adalah skrotum akan membengkak dan terasa hangat, terasa sakit saat disentuh, ataupun berwarna kemerahan. Cara mengobatinya dengan cara meminum obat antibiotik, obat pereda nyeri, dan istirahat. Kalau perlu, dilakukan pembedahan. 6. Kanker vagina. Kanker vagina adalah jenis kanker yang tumbuh di dalam vagina. Penyebabnya adalah infeksi HPV atau Human Papilloma Virus, salah satu penyakit menular seksual. Gejalanya adalah pendarahan abnormal dari vagina, nyeri ketika berhubungan seksual. Cara mengobatinya biasanya dilakukan pembedahan untuk mengangkat kanker, dikombinasikan antara radioterapi dan kemoterapi untuk membunuh sel ganas. 7. Kanker serviks. Kanker serviks adalah pertumbuhan sel tak terkendali atau kanker yang terjadi pada leher rahim. Penyebabnya biasanya adalah sel sehat mengalami mutasi genetik yang mengubah sel normal menjadi abnormal. Gejalanya biasanya tidak terlalu terlihat jelas, bahkan mungkin gejala-gejala tidak muncul sama sekali, sampai kanker tersebut memasuki stadium akhir. Tapi ada juga biasanya disertai flek atau pendarahan tidak normal dari vagina. Cara mengobatinya adalah pembedahan untuk mengangkat kanker dikombinasikan dengan radioterapi dan kemoterapi untuk membunuh sel ganas. Untuk itu, pap smear perlu dilakukan untuk mendeteksi sel abnormal dan mencegah perkembangan menjadi kanker serviks. 8. Kanker ovarium. Kanker ovarium adalah kanker yang muncul di jaringan indung telur. Penyebabnya biasanya belum diketahui dengan pasti. Kanker ovarium lebih sering terjadi pada wanita pasca menopause. Penyebab terjadinya kanker sampai saat ini belum diketahui dengan pasti. Namun, kanker ovarium lebih sering terjadi pada wanita lanjut usia dan wanita yang memiliki keluarga dengan riwayat kanker ovarium. Gejalanya adalah biasanya pembengkakan pada perut dan nyeri saat berhubungan seksual. Untuk mengobatinya, dilakukan pembedahan untuk mengangkat kanker, dikombinasikan dengan radioterapi
dan kemoterapi untuk membunuh sel ganas. 9. Kanker rahim. Pengertiannya adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam rahim. Penyebabnya yaitu berusia di atas 50 tahun, mengalami diabetes, berat badan yang berlebih, mulai menstruasi terlalu dini, atau menopause yang terlambat. Gejalanya yaitu pendarahan tidak normal melalui vagina, tubuh mudah lelah, sakit kepala, dan sesak napas yang terjadi secara berulang-ulang. Adapun cara mengobatinya yaitu operasi pengangkatan rahim, radioterapi, dan kemoterapi. 10. Endometriosis. Endometriosis adalah kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Penyebabnya adalah gangguan sistem kekebalan tubuh atau aliran darah menstruasi yang berbalik arah. Biasanya gejala yang dialami itu berupa nyeri di perut bagian bawah dan panggul, volume darah yang berlebihan saat menstruasi, sakit saat buang air besar atau buang air kecil. Untuk cara mengobatinya dengan pemberian obat antiinflamasi non-steroid. Bisa juga dengan terapi hormon serta prosedur operasi atau pembedahan. Dari semua gangguan dan kelainan pada sistem reproduksi yang tadi sudah kita bahas, maka perlu sekali kita menjalani pola hidup sehat atau healthy lifestyle dalam menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, menjaga kebersihan reproduksi. Secara umum, memang kebersihan itu sangat terkait dengan kesehatan. Kedua, berperilaku seksual secara sehat. Ketiga, hindari pakai celana ketat. Kita tidak mengenakan celana yang ketat yang bisa menekan bagian skrotum serta menghindari suhu udara panas yang ekstrim di daerah kelamin kita. 4. Pemeriksaan rutin. Memeriksakan diri secara rutin seperti pemeriksaan skrotum, pemeriksaan kadar PSA pada alat reproduksi kita. 5. Olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur selain meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, olahraga juga bisa bermanfaat untuk kesehatan reproduksi dan menjaga berat tubuh ideal, karena apabila keseimbangan hormon dalam tubuh kita seimbang, maka organ reproduksi selalu subur. 6. Asupan makanan gizi seimbang. Makanan yang paling baik untuk kesehatan adalah makanan dengan gizi seimbang, yaitu dengan memenuhi nutrisi sesuai dengan takarannya. 7. Hindari merokok dan minuman alkohol. Kebiasaan merokok dan minum alkohol pada wanita dikaitkan dengan gangguan ovulasi. Sedangkan pada pria, rokok dan alkohol dianggap dapat mempengaruhi kualitas sperma. 8. Istirahat yang cukup. Kurangnya istirahat dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang berpengaruh pada kesuburan.
serta kita harus menghindari keadaan stres. Dan tidak lupa pula untuk perhatikan produk yang kita gunakan, terutama wanita. Produk pembersih tersebut ditakutkan akan membunuh semua bakteri baik pada area kewanitaan. Padahal bakteri ini sangat penting untuk menjaga pH area tersebut. Jika bakteri baik juga hilang, risiko infeksi justru akan lebih tinggi. Itulah pola hidup sehat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi pada tubuh kita. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih yang telah mengikuti pembelajaran bersama dengan Ibu Sufi. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar dimanapun kita berada dan dengan apapun kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.